adab itu hanya akan sia-sia gitu. Bahkan ilmu kita hanya bisa membahayakan diri kita sendiri seperti itu. Bahkan Imam Malik mengatakan bahwa pentingnya adab sebelum mempelajari ilmu seperti itu. Jadi seharusnya kita mengimplementasikan adab pada proses pembelajaran, baik itu dalam mempersiapkan proses pembelajaran, lalu pada saat proses pembelajaran berlangsung gitu ya. Pada saat proses pembelajaran berlangsung itu seperti kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar sahabat Usama semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, berjumpa kembali dengan saya Ustadzah Dia Rufaidah di Podsitus atau Podcast SIT Usama. Untuk kali ini saya bersama dengan Ustadzah Nisa dan Ustadzah Najah akan berbincang-bincang tentang pembelajaran anak usia dini di masa pandemi. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah sarapan, Us? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah sarapan. Di masa pandemi sekarang ini semua pembelajaran dilakukan secara daring ya, Us? Anak-anak kita yang biasanya belajar di sekolah seperti mengantri saat mencuci tangan, bermain ayunan, atau makan snack bersama teman, semua itu belum bisa mereka rasakan. Sesuai dengan surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana semua kegiatan pembelajaran harus dilakukan dari rumah atau belajar dari rumah. Nah, berkaitan tentang pembelajaran dari ini ya, Us, adakah kendala-kendala yang ditemui saat menjalani program daring? Mungkin dari Ustadzah Nisa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Ustadzah Dia atas pertanyaannya. Untuk berbicara kendala tentang belajar dari rumah, pastinya ada. Anak cenderung cepat merasa bosan, lalu muncul suara-suara yang agak meninggi seperti itu. Lalu kemudian seringkali ditemukan ketika anak melakukan video call bersama dengan ustadzah dan teman-temannya, meninggalkan HP tergeletak begitu saja, kemudian mereka sibuk dengan kegiatannya sendiri seperti itu. Mungkin dari Ustadzah Najah ada kendala-kendala yang muncul, Us? Ya, dari saya juga ada. Selama pengalaman saya mengajar di masa pandemi ini, ada beberapa keluhan dari orang tua yang merasa terbebani dengan pembelajaran dari ini. Keluhan-keluhan yang orang tua sampaikan diantaranya yaitu menurunnya tingkat disiplin waktu anak, seperti anak lebih sering bangun siang, lebih banyak waktu bermain, dan yang lebih parahnya itu penggunaan gadget yang tidak lagi bisa dikontrol oleh orang tua. Jadi itu tentunya berpengaruh buruk ya bagi tumbuh kembang anak, karena anak-anak jadi lebih banyak waktu yang tidak efektif untuk perkembangan karakter anak. Jadi kegiatan di rumah itu lebih banyak terbuang sia-sia untuk kegiatan yang kurang bermanfaat seperti itu. Lalu bagaimana tanggapan Ustadzah Nisa mengenai persoalan adab yang tadi disampaikan? Ya, semua permasalahan yang tadi saya sampaikan ini bermuaranya adalah pada pendidikan adab. Dikutip dari nusadai.com bahwa adab adalah hal yang melintasi ruang dan waktu. Jadi adab itu nggak bisa dibatasi sama tempat dan peristiwa. Zaman boleh berubah, tapi adab itu harus tetap dilaksanakan dan harus tetap dijaga dalam semua proses pembelajaran kita. Ya, khususnya proses pembelajaran ini, walaupun pembelajaran ini dari rumah ya Ustadzah. Jadi adab itu ibarat wadah yang untuk menampung air. Apabila seseorang akan menimba air, dia membutuhkan wadah untuk menampungnya. Nah, ketika kapasitas air melampaui batas, air ini dan tidak ada wadahnya,
maka air ini hanya akan menghasilkan banjir dan hanya akan membahayakan lingkungan sekitar, seperti itu. Begitu juga dengan adab. Ketika anak mempunyai ilmu atau kita mempunyai ilmu tetapi kita tidak memiliki adab, itu hanya akan sia-sia gitu. Bahkan ilmu kita hanya bisa membahayakan diri kita sendiri, seperti itu. Bahkan Imam Malik mengatakan bahwa pentingnya adab sebelum mempelajari ilmu, seperti itu. Jadi seharusnya kita mengimplementasikan adab pada proses pembelajaran, baik itu dalam mempersiapkan proses pembelajaran, lalu pada saat proses pembelajaran berlangsung, gitu ya. Pada saat proses pembelajaran berlangsung itu seperti kita melihat cara berpakaian anak, lalu cara dia menanggapi ustadzah, cara dia berinteraksi dengan ustadzah maupun teman-temannya saat video call, seperti itu. Gitu, lalu nah, sedangkan yang kita temui sekarang ini, yang kita hadapi adalah anak-anak usia PAUD, preschool. Nah, usia preschool ini yang notabene mereka itu baru akan mengenal lingkungan sekolahnya. Nah, sedangkan qadarullah, Allah memberi kita ujian COVID-19 ini yang seharusnya mereka bersekolah, mereka jadi belajar di rumah, seperti itu. Iya. Lalu bagaimana dengan Ustazah Najah mengenai keluhan orang tua yang tadi disampaikan? Ya, menurut saya itu hal yang wajar ya, karena memang masa pandemi ini menjadi hal baru bagi kita selaku guru dan orang tua. Kita dituntut untuk bisa membuat pembelajaran yang efektif, bagaimana bisa dilakukan di rumah. Nah, orang tua di sini seharusnya mengingatkan kembali, kita juga mengingat kembali akan hadis yang mengatakan bahwa orang tua atau dalam hal ini ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Tentunya orang tua di rumah mempunyai peran penting dalam mendampingi, membersamai ananda untuk belajar di rumah. Seharusnya orang tua itu memiliki kendali untuk mengatur waktu anak berkegiatan di rumah. Jadi seharusnya orang tua itu bisa mengatur jadwal bagaimana anak berkegiatan di rumah. Jadi yang tadi ya, jadi tidak melakukan kegiatan yang sia-sia dan tidak bermanfaat, seperti itu. Jadi semuanya harus dengan bimbingan orang tua tentunya. Iya, seperti itu. Nah, kira-kira nih apa yang perlu dilakukan oleh orang tua di rumah untuk mengatasi atau menjawab persoalan tadi? Bagaimana dari Ustazah Nisa? Ya, sebetulnya proses pendidikan itu berpusat pada rumah, ya Ustazah. Tapi yang kita temui sekarang ini, fenomena yang sekarang ini adalah orang tua banyak yang berkegiatan di luar rumah, entah itu bekerja, berdagang, atau yang lainnya seperti itu. Nah, orang tua itu membutuhkan mitra untuk melakukan proses pendidikan ini. Nah, salah satunya ya sekolah ini, gitu. Nah, sedangkan qadarullah kondisi sekarang ini tidak memungkinkan interaksi antara siswa dengan ustazah atau guru di sekolah, seperti itu. Jadi kembali lagi, kendali pendidikan dikembalikan lagi kepada orang tua di rumah, seperti itu. Jadi solusi yang bisa kami tawarkan adalah yang pertama, orang tua bisa memantau, bisa lebih sesering mungkin memantau pembiasaan anak-anak, kegiatan pembiasaan adat anak-anak, entah itu adat makan, berpakaian, berbicara di rumah, dan adat-adat yang lainnya, itu sesering mungkin. Bisa atau tidak bisa, mau tidak mau harus memantau. Nah, yang kedua adalah menjalin komunikasi yang baik dengan ustadzah. Nah, menjalin komunikasi yang baik dengan ustadzahnya itu tentang pembiasaan apa saja yang di sekolah dilakukan bisa dilanjutkan di rumah, gitu. Iya. Lalu Ustazah Najah, apa yang perlu dilakukan orang tua untuk mengatasi kedisiplinan waktu anak? Ya, terkait dengan kendala waktu bisa dilakukan dengan beberapa hal ya. Yang pertama mungkin dari pihak sekolah atau guru bisa mengadakan program parenting.
dengan program parenting ini diharapkan dapat menambah wawasan orang tua tentang pola pengasuhan anak yang baik dan benar tentunya, tentang perkembangan karakter anak dan perkembangan dan pertumbuhan sesuai usia anak. Dan di sini juga parenting diharapkan menjadi alat untuk menjembatani pemahaman antara sekolah dan orang tua agar menyamakan visi dan misi antara sekolah dan orang tua. Jadi di sini orang tua mengetahui apa sih yang diharapkan oleh sekolah agar sama-sama dapat menanamkan karakter yang sesuai, yang sama dengan di sekolah. Jadi bisa sejalan gitu ya? Iya, betul. Untuk yang kedua, guru dan orang tua bisa membuat perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan di rumah. Dan dalam hal ini tentunya harus dikomunikasikan ya antara guru dan orang tua. Jadi kegiatan apa sih yang kira-kira mampu menumbuhkan karakter pada anak yang bisa dilakukan di rumah seperti itu. Untuk yang ketiga tentunya harus ada pantauan baik dari guru maupun orang tua. Untuk dalam hal ini mungkin fenomena yang tadi ya bisa disampaikan yang sudah disampaikan tadi mengenai orang tua yang bekerja di rumah, entah ayahnya yang keluar atau bundanya yang keluar atau bahkan kedua orang tuanya yang bekerja. Mungkin dalam hal ini pemantauan bisa dialih tugaskan kepada asisten rumah tangga atau bisa juga dengan anggota keluarga lain yang memang di rumah yang bisa setiap hari memantau kegiatan anak-anak. Dan yang terakhir itu guru dan orang tua tentunya harus mengevaluasi perencanaan kegiatan yang sudah dibuat. Dengan begitu kita mengetahui apakah perencanaan kegiatan itu sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan atau masih ada yang belum terlaksana seperti itu. Semuanya itu tentu harus ada kerjasama dari guru dan orang tua, ada komunikasi yang baik dan menjalin interaksi yang baik juga. Jadi tidak ada salah satu yang merasa terbebani atau merasa tidak puas dengan pelayanan di sekolah seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih atas tips dan triknya dari Ustadzah Nisa dan Ustadzah Najah. Tapi mungkin ada statement terakhir dari Ustadzah Nisa. Ya, untuk para ayah dan para bunda di rumah tetap semangat, tetap bahagia mendampingi anak-anak belajar di rumah. Dari Ustadzah Najah, silahkan. Di masa pandemi sekarang ini menjadikan kita mengingat kembali akan hadis bahwa orang tua memang selayaknya sudah fitrahnya untuk mendidik anak-anak kita di rumah. Jadi untuk ayah dan bunda semuanya tetap dampingi anak-anak kita, sayangi anak-anak kita selagi ada waktu. Justru di masa seperti ini kita bisa lebih dekat dengan anak-anak kita. Ya, terima kasih kepada Ustadzah Nisa dan Ustadzah Najah. Semoga dapat bermanfaat untuk kita. Saya simpulkan perbincangan kita pada siang hari ini, yaitu pendidikan itu memang sumber utamanya adalah keluarga. Kenapa? Dalam hadis dikatakan al-ummu al-madrasah, bahwa sekolah pertama itu adalah ibu, dan ibu melambangkan keluarga. Tetapi kita tidak bisa melepas kenyataan zaman sekarang yang mengharuskan orang tua untuk keluar rumah dengan alasan-alasan tertentu. Bisa jadi ayahnya yang keluar, bisa jadi ibunya yang keluar, atau mungkin fenomena yang sekarang kedua orang tuanya yang keluar. Sehingga peran dari rumah itu perlu digantikan oleh sekolah sebagai mitra bagi orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Jadi kita tidak bisa membebankan sepenuhnya kepada sekolah sebagai satu-satunya institusi untuk mendidik anak. Di sini peran orang tua tidak bisa kita lepaskan. Orang tua dan sekolah harus beriringan sejalan, menyamakan visi dan misi agar kedepannya tidak ada miskomunikasi atau mistujuan. Ya, jadi artinya tujuan itu harus searah dan sejalan. Dengan begitu harapan kita untuk mencetak anak yang solih-solihah dapat kita capai bersama ya Us. Ya, cukup sekian bincang-bincang dari kami. Semoga dapat bermanfaat untuk sahabat Usama semua. Bila ada kesalahan datangnya dari kami, bila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.